Hello traders, hello Mexian, kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Mesco Futures yang seperti biasa akan memberikan update seputar apa yang terjadi di pasar baru-baru ini, khususnya menanggapi penguatan US dollar di penghujung sesi minggu lalu ya, karena ada aksi profit taking dan ketidakjelasan mengenai US debt limit yang menimbulkan resiko sehingga partisipan pasar cenderung melakukan risk aversion atau menghindari resiko dengan mengincar aset yang jauh lebih aman. Tentu ini akan bisa memberikan Anda insight seolah-olah apa yang terjadi di dalam pasar dan bagaimana Anda mengambil sebuah langkah strategis ke depannya yang dikombinasikan dengan technical analysis. Tentu sebelum saya mulai, saya akan share terlebih dahulu mengenai reward program dari Mesco Futures, yang mana kita tahu bahwa Mesco Futures itu mengadakan reward program hingga ke bulan Agustus 2023 nanti. Jadi rekan-rekan bisa melakukan trade, kemudian kalau misalkan lotnya sudah terakumulasi, bisa ditukar ke beberapa hadiah ya, dan juga bentuk hadiah seperti batangan emas, kemudian handphone, ataukah itu sepeda motor, dan lain sebagainya. So, jangan lupa dan jangan lewatkan reward program dari Mesco Futures ini. Waktunya terbatas hingga ke bulan Agustus 2023 nanti. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini, mulai trading dan claim rewardnya. Oke, kita langsung ke kalender ekonomi yang diperhatikan di minggu ini yang bisa memberikan market mover itu apa saja. Yang pertama, kita akan mendapatkan data dari Bank of England ya, minutes tentunya. Ini bukan data ekonomi tapi melainkan seperti press conference yang dilakukan oleh Bank of England. Tentu ini akan menjadi sebuah katalis apakah Bank of England ke depannya akan kembali menaikkan suku bunga atau akan cenderung melakukan pausing. Tapi yang jelas minutes di sini, bagaimana Bank of England mengomentari ekonomi Inggris ke depannya dan juga apa saja yang mereka perlu ambil langkah yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga tentunya. Dan ini akan memberikan sebuah mover terhadap pound sterling itu sendiri. Kemudian di hari Selasa perlu kita waspadai karena banyak sekali data ekonomi yang rilis dari mulai Australia minutes di sini, kemudian retail sales dari China, kemudian unemployment dari UK, kemudian GDP dari Uni Eropa, kemudian retail sales dari US, dan mungkin kita akan fokus tertuju terhadap retail sales dari US. Kenapa? Karena pada saat ini data ekonomi masih tertuju terhadap US dollar dan all eyes masih tertuju terhadap Federal Reserve itu sendiri. Dan terakhir di hari Selasa ini ditutup oleh data inflasi dari Kanada itu sendiri. Kemudian di hari Rabu ada GDP dari Jepang dan juga speech dari Governor Bank of England yakni Bailey. Dan ini menjadi sebuah topik yang diperhatikan oleh pasar ya, bagaimana Bank of England mengambil sebuah tindakan ke depannya dan bagaimana Bank of England meyakinkan pasar. Karena pada saat ini masih krisis kepercayaan dari pasar terhadap Bank of England itu sendiri. Jadi menarik untuk kita perhatikan speech dari Bailey di sini. Kemudian di hari Kamis ini ada data pengangguran dari Australia, which is ini hanya akan memberikan mover terhadap Australian dollar saja. Kemudian di hari Jumat ditutup oleh inflasi dari Jepang dan juga retail sales dari Kanada. Tapi perlu saya informasikan, kalau misalkan rekan-rekan memantau kalender ekonomi di Trading Economics, di minggu ini itu full sekali oleh beberapa event yang berkaitan dengan speech ya, khususnya speech dari member Federal Reserve, dan ditutup di hari Jumat nanti itu akan ada speech dari Chairman Federal Reserve yakni Jerome Powell di jam 10 malam, which is ini bisa menjadi sebuah market mover yang bisa memberikan sebuah volatilitas yang cukup pick up terhadap hampir seluruh aset keuangan. Kenapa? Karena yang sudah saya katakan bahwa all eyes masih tertuju terhadap US dollar. Jadi bagaimana perkembangan US dollar pada saat ini, Pak Adam? Tentu berkaitan dengan US debt limit, tentu ini memberikan sebuah resiko di dalam pasar, dan itulah penyebab kenapa US dollar ditutup menguat di penghujung minggu lalu ya, karena ada informasi yang berkaitan dengan debt limit yang masih belum ada kejelasan. Ditambah ada sebuah headline bahwa salah satu Dewan Federal Reserve ini berkomentar bahwa
beliau itu sangat prefer untuk melanjutkan kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi. Karena inflasi di US pada saat ini itu masih tetap tinggi dan juga dari sisi pasar tenaga kerja itu masih ketat ya. Dan ini merupakan sebuah katalis yang membuat US dollar menguat di penghujung minggu lalu selain informasi dari debt limit. Kemudian bagi rekan-rekan yang melakukan trade di oil tentu menjadi sebuah concern dari sisi supply-nya karena ada potensi demand di beberapa hari ke depan itu cenderung berkurang ya. Ditambah lagi supply akan cenderung bertambah karena US dan beberapa negara lainnya khususnya US ya sebenarnya melepas beberapa supply dari SPR-nya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu SPR, setiap negara yang memiliki hasil minyak yang besar itu umumnya minyaknya disimpan dalam bentuk SPR ya atau Strategic Petroleum Reserve. Itu merupakan sebuah kilang minyak di mana cadangan dari suatu negara disimpan di area tersebut. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang berkaitan dengan over demand ataupun demand yang meningkat ataupun supply yang berkurang, negara yang bersangkutan siap melepas supply oil itu sendiri untuk bisa menstabilkan harga energi itu sendiri. Dan sudah 2 hari pada saat ini oil drop dikarenakan demand yang cenderung berkurang, ditambah lagi SPR yang cukup membuat oil over supply. Dan kalau misalkan kita lihat ya secara teknikal di sini indeks dolar cenderung mendapatkan sentimen yang bullish ya karena di penghujung sesi di minggu lalu itu berhasil ditutup di atas 102.5 ya, which is ini ada gejala untuk indeks dolar kembali melanjutkan kenaikan. Kalau misalkan kita zoom ke time frame yang jauh lebih kecil, kita bisa mendapatkan informasi bahwa area resisten yang ada di sini itu tertembus di area 102.2 sehingga hal ini bisa memberikan daya tarik bagi indeks dolar untuk melanjutkan kenaikan ke level 103 ya. Seperti itu. Karena sentimen yang berkaitan dengan resiko khususnya US debt limit itu masih tetap utuh seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya, tapi kalau misalkan area ini tidak bisa bertahan, ada potensi indeks dolar kembali revisit ke level 102 ya. Karena kembali lagi bahwa di minggu ini sangat minim sekali data ekonomi yang berkaitan dengan US dollar, jadi sangat wajar kalau misalkan aksi impulse buy yang dilakukan oleh institusi di minggu lalu itu bisa saja teranulir ya kalau misalkan ada sebuah kelegaan yang berkaitan dengan berita mengenai debt limit seperti itu. Kemudian dari Euro USD, tentu ini berkebalikan dengan indeks dolar. Dan saat ini Euro USD sudah menembus level 1.09 dan kalau misalkan bertahan di area ini masih bisa berpotensi untuk continue turun ke 1.08 yang berada di area hijau yang saya tandai di area ini ya tentunya. Tapi kalau misalkan terjadi false breakout, ini bisa saja untuk revisit kembali ke level 1.1 ya, seperti ini. Jadi pantau saja US dolarnya perkembangan mengenai debt limit seperti apa dan juga potensi mengenai inflasi seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada gold. Dari sisi gold masih cenderung bergerak sideways ya di sekitar level 2000 sampai 2030, which is kalau misalkan secara technical reason ini masih berada di area yang cenderung bergerak turun ya di area ini. Jadi kalau misalkan selama harga bertahan di bawah level 2020, ada potensi XAU masih tertekan ke arah bearish movement seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya dari sisi XAU. Kemudian kalau misalkan kita zoom out ke time frame yang jauh lebih kecil, sebenarnya masih respect ya berada di bawah trendline channel yang saya gambar seperti ini. Kalau misalkan break dari level 2020 membuka peluang kembali revisit ke 2030, tapi kalau misalkan area ini bertahan bisa kembali untuk revisit turun
bahkan bisa turun lebih dalam lagi ke level 1980 seperti itu. Kemudian terakhir oil di sini 2 hari berturut-turut ditutup oleh kondisi kondisi teknikal yang bearish ya. Kalau misalkan kita lihat ke time frame yang jauh lebih kecil, US oil ini masih cenderung melanjutkan tren turunnya ya, dengan reject di area technical trend line yang saya tandai di area ini. Selama harga masih berada di level 70, ada potensi US oil masih bergerak turun ke arah level 68 seperti itu. Karena dari sisi demand-nya pun tidak begitu impulsif ya kenaikannya, dan ditambah lagi dari sisi supply, oil cenderung mengalami oversupply tentunya. Dan kembali lagi bahwa bila mana supply-nya bertambah, ditambah demand-nya tidak begitu meningkat, value dari suatu aset itu berpotensi untuk bergerak turun seperti itu. Tapi waspadai mengenai jumping yang terjadi kalau misalkan ada sesuatu, dan oil bisa bergerak naik kalau berhasil menembus area trendline yang saya gambar di sini dan breakout level 70, kemudian retest, barulah oil mungkin bisa kembali revisit ke area level 75. Tapi selama belum ada berita yang mendukung hal tersebut, maka oil ada potensi untuk terus melanjutkan penurunan ke level 68 tentunya. Oke, itu saja mungkin dari sisi market update yang terjadi baru-baru ini. Jadi kembali lagi pantau di minggu ini berkaitan dengan speech yang dilontarkan beberapa bank sentral, khususnya Federal Reserve, untuk memberikan guideline kepada kita apa yang mungkin mereka lakukan untuk kedepannya. Seperti itu. Oke, dan juga jangan lupa money management yang baik, karena ada beberapa event yang tentunya di luar dari kalender ekonomi, seperti US debt limit, kemudian banking turmoil, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk market update pada hari ini. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.